Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Bertemu lagi dengan saya, Kak Tia, yang akan menemani teman-teman dalam belajar matematika. Di video kali ini, Kak Tia akan membahas tentang peluang. Pada kehidupan kita sehari-hari, tidak terlepas dari yang namanya kemungkinan dan berbagai pilihan yang terkadang membuat kita bingung dalam memilih dan menentukan mana pilihan yang tepat. Permasalahan seperti ini berkaitan dengan materi peluang yang akan kita bahas. Nah, harapannya setelah teman-teman belajar tentang peluang, maka teman-teman tidak perlu lagi bingung dan dapat menentukan pilihan tanpa galau. Oke, kita lihat. Yang pertama, Katia mau membahas dulu tentang menganalisis dan memahami peluang suatu kejadian. Tujuannya adalah teman-teman mampu memahami konsep peluang suatu kejadian serta menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan peluang suatu kejadian. Di sini ada yang namanya titik sampel dan ruang sampel. Di mana ruang sampel adalah himpunan semua hasil yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Sedangkan titik sampel adalah semua anggota yang berada pada ruang sampel. Untuk menentukan jumlah ruang sampel suatu percobaan dapat dilakukan dengan cara membuat tabel dengan diagram pohon dan dengan menggunakan rumus. Di sini Kak Tia ada contoh kasusnya. Berikut disajikan ruang sampel percobaan pelemparan koin uang logam yang mempunyai dua sisi, yaitu sisi angka dan sisi gambar, di mana sisi angka disimbolkan dengan A dan sisi gambar disimbolkan dengan G. Pertama, jika Kak Tia melempar satu koin sebanyak 1 kali, maka kemungkinan hasilnya adalah muncul angka atau muncul gambar. Dituliskan kurung kurawal A, G. Nah, yang kedua, jika Kak Tia melemparkan 2 koin sebanyak 1 kali, maka ada 4 kemungkinan hasilnya, yaitu muncul angka dan angka, muncul angka dan gambar, muncul gambar dan angka, yang terakhir muncul gambar dan gambar. Sehingga jika 2 koin dilempar sebanyak 1 kali, maka ada 4 kemungkinan hasilnya. Nah, yang pertama, jika diselesaikan menggunakan diagram pohon, yaitu dengan pelemparan 2 koin yang dilempar sebanyak 1 kali, yang berwarna oranye yang ada di sebelah kanan itu adalah kemungkinan hasilnya. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Sehingga ada 4 kemungkinan. Selain menggunakan diagram pohon, kita juga bisa menggunakan tabel seperti
yang berada di slide. Nah, yang berwarna putih yang di tengah itu adalah hasilnya. Angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Nah, yang berwarna kuning di atas itu adalah koin yang satu, di mana sisinya adalah angka dan gambar. Yang berada di sebelah kiri yang warna oranye muda, di mana koinnya juga sisinya adalah sisi angka dan sisi gambar. Sehingga hasilnya yaitu tadi yang Kak Tia sebutkan ada 4 kemungkinan hasil, angka-angka, angka gambar, gambar angka, dan gambar-gambar. Dengan cara diagram pohon sudah, dengan cara tabel sudah, kemudian dengan cara rumus. Nah, untuk menentukan banyak titik sampel eksperimen dari suatu eksperimen, bisa menggunakan prinsip dasar perhitungan. Misalnya, untuk eksperimen 3 koin uang logam. Berarti, banyak hasil yang mungkin pada koin pertama adalah 2, yaitu angka dan gambar, dikali banyak hasil yang mungkin pada koin kedua, yaitu angka dan gambar, berarti 2, dan dikali banyaknya hasil yang mungkin pada koin ketiga, yaitu 2, angka dan gambar, sehingga total titik sampel adalah 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Ya, kita ke materi selanjutnya, yaitu peluang suatu kejadian. Di mana peluang suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diamati dengan banyaknya kejadian yang mungkin. Misalkan, N, A menyatakan banyak titik sampel kejadian A. Dan N, S adalah semua titik sampel pada ruang sampel S. Sehingga peluang kejadian A yang dinotasikan dengan PA dirumuskan sama dengan banyak titik sampel kejadian A dibagi semua titik sampel pada ruang sampel S. Ini ada contohnya untuk peluang kejadian dari suatu eksperimen. Misal yang pertama, eksperimen pelemparan satu koin, ruang sampelnya adalah angka dan gambar, di mana banyak titik sampel kejadian A dan semua titik sampel pada ruang sampel S itu terlihat pada tabel. Kita lihat NS-nya yaitu 2, di mana angka dan gambar. Kejadian A yang muncul adalah kemungkinannya adalah sisi angka dan sisi gambar. Sehingga banyaknya titik sampel NA masing-masing adalah 1. Peluang kejadian yang dinotasikan dengan PA yaitu banyak titik sampel kejadian A dibagi semua titik sampel pada ruang sampel S. Sehingga NA dibagi NS. NA-nya adalah 1 dan NS-nya adalah 2. Jadi PA-nya adalah 1/2. Untuk masing-masing sisi angka dan juga sisi gambar. Nah, selanjutnya eksperimen dengan penggelindingan satu dadu, di mana satu sisi dadu itu masing-masing angkanya berbeda-beda.
Dadu ada 6 sisi, di mana angkanya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Semua titik sampel pada ruang sampel S adalah 6. Kejadiannya untuk hasil mata dadu 3, di mana titik sampel kejadian A-nya adalah 3. Hasil mata dadu keluar angka 7 adalah 0. Hasil mata dadu keluar angka genap, yaitu bisa 2, bisa 4, dan bisa 6. Berarti banyak titik sampel adalah 3. Selanjutnya, kemungkinan untuk muncul mata dadu bilangan prima bisa 2, bisa 3, bisa juga 5. Berarti banyak titik sampel adalah 3. Sehingga untuk masing-masing peluang kejadian, bisa lihat di kolom yang paling kanan pada peluang kejadian PA dengan rumus banyak titik sampel kejadian A dibagi semua titik sampel pada ruang sampel S. Materi yang pertama telah selesai. Kita lanjut ke materi tentang frekuensi harapan. Ya, di sini teman-teman akan belajar bagaimana memahami dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan frekuensi harapan dari sebuah peluang. Pada pengetosan mata uang logam sebanyak 60 kali, diharapkan akan muncul angka sebanyak 30 kali dan muncul gambar sebanyak 30 kali. Selanjutnya, banyak kejadian yang diharapkan dalam suatu percobaan itulah yang disebut dengan frekuensi harapan. Oleh karena peluang muncul angka yaitu PA sama dengan 1/2 dan peluang munculnya gambar yaitu PG adalah 1/2, maka didapat hubungan antara banyaknya percobaan, frekuensi harapan, dan peluang adalah digambarkan. Ya, teman-teman bisa lihat kotak yang berwarna krem yang berada di bawah, yaitu di mana di situ setengah itu adalah peluangnya, kemudian 60 itu adalah banyaknya percobaan, dan 30 itu adalah hasil dari setengah dikali 60 dengan hasil 30 yaitu sebagai frekuensi harapannya. Sehingga di sini kita bisa menyimpulkan bahwa frekuensi harapan kejadian A adalah dengan cara peluang muncul A dikali dengan banyaknya percobaan. Baik, kita lihat contohnya. Di sini ada 2 dadu dilempar secara bersama-sama sebanyak 60 kali. Lalu pertanyaannya, tentukan frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 7. Nah, kita lihat penjelasan berikut ini. NS yaitu 6 kali 6 sama dengan 36. Banyaknya percobaan yang dinotasikan dengan N adalah 60, yaitu 60 kali dilempar. A adalah muncul mata dadu berjumlah 7, yaitu
muncul angka 1 dan 6, muncul angka 2 dan 5, muncul angka 3 dan 4, muncul angka 4 dan 3, muncul angka 5 dan 2, serta muncul angka 6 dan 1. Di mana jika kita jumlahkan masing-masing adalah 7. Nah, berarti NI sama dengan 6. Sehingga peluang kejadian A yang dinotasikan dengan PA sama dengan 6/36 sama dengan 1/6. Yang ditanyakan adalah frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 7. Baik, kita lihat. Frekuensi harapan kejadian didapat dengan cara PA dikalikan N sama dengan 1/6 dikali 60 sama dengan 10. Jadi, frekuensi harapan munculnya mata dadu berjumlah 7 dari 60 kali percobaan adalah sebanyak 10. Materi peluang kali ini telah selesai. Harapannya teman-teman bisa memahami fungsi dan tujuannya setelah mempelajari materi peluang kali ini. Kak Tia ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu.